Kita tahu polisi tidur. Polisi tidur itu dimaksudkan adalah apa yang dapat mengganggu di jalan, gitu kan? Atau singkatnya disebut dengan gundukan jalan. Ya, gundukan jalan tersebut terbuat dari semen atau aspal yang kemudian ditinggikan tidak sama rata dengan jalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita menggambarkan keikhlasan itu seperti gundukan jalan itu. Maksudnya apa? Ini si polisi tidur atau gundukan jalan ini hampir setiap hari dilewati kendaraan. Ada motor, ada mobil, dan lain-lainnya. Nasibnya selalu ada di bawah bersama sejajar atau lebih tinggi sedikit dari jalan. Namun dia lebih tersakiti, karena posisinya yang tidak sepadan dengan rata-rata jalan, lebih tinggi sedikit. Dan uniknya, gundukan jalan ini selalu tampil kuat meskipun ia bisa saja menjerit bila Allah berkehendak. Kan ia banyak tersakiti oleh berbagai pihak dan arah. Faktanya, kita belajar dari gundukan jalan. Ternyata gundukan jalan ini senantiasa ikhlas meskipun punggungnya harus jadi korban untuk selalu dilewati roda-roda kendaraan. Jadi rupanya keikhlasan ini, jamaah yang dicintai karena Allah, ternyata butuh kekuatan yang super. Orang yang ingin ikhlas, dia membutuhkan kekuatan yang betul-betul super. Bila tidak kuat, maka akan mudah rapuh, putus asa, dan mencela keadaan. Ada orang kemudian bunuh diri. Itu karena ia tidak memiliki kekuatan untuk ikhlas menerima segala apapun dari ketetapan Allah terhadapnya. Atau mungkin ada kekuatan, namun telah pudar kekuatan itu, telah melemah kekuatan itu. Bagi manusia, kekuatan yang dimaksud adalah al-iman, yaitu keimanan. Keimanan merupakan kekuatan dalam keikhlasan. Keimanan sangat identik pada nilai keikhlasan seseorang. Kita tahu sahabat Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi SAW yang masuk ke dalam surga dan merupakan as-sabiqun al-awwalun. Ada apa dengan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu, dia masih cintaikan Allah. Ia selalu kuat, disiksa oleh majikannya. Kenapa dia kuat walaupun diterpa siksaan yang begitu mendalam dan menyakiti dirinya? Alasannya kenapa? Karena di dalam hatinya terdapat keimanan yang kuat. Dan keimanan yang dalam ini kemudian memunculkan keikhlasan pada diri Bilal bin Rabah. Ikhlas itulah yang melepaskan kehendak diri untuk senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari siksaan orang-orang Quraisy terhadapnya, dia menjadikan siksaan-siksaan tersebut kekuatan untuk menambah keikhlasan dan keimanan. Itu artinya ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, orang yang ikhlas itu butuh keimanan. Semakin seseorang itu beriman kepada Allah, maka yang pantas baginya adalah semakin bertumbuhnya keikhlasan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal saleh, dalam menebar kebaikan. Karena dia beriman. Dia tahu bahwa keikhlasan inilah kunci keberhasilan dari amal solihnya. Keikhlasan merupakan alat agar diterimanya amal soleh tersebut. Setelah dibarengi dengan amalan tersebut mengikuti petunjuk Rasulullah SAW.
Maka ma'asyiral muslimin, ikhlas itu ya merupakan ya keadaan untuk melepaskan kehendak diri menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam segala hal. Allah tetapkan dia seperti ini dan seperti dia, ikhlas karena itu merupakan ketetapan dari Allah. Dia melakukan amal kebaikan tidak mencari pamrih manusia, dia hanya tujukan kepada Allah, hanya mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama menasihatkan kepada kita semua, perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas, dan perbaikilah keikhlasanmu dengan perasaan bahwa tidak ada kekuatan sendiri, bahwa semua kejadian itu hanya semata-mata karena bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita tahu bahwa keikhlasan ini membutuhkan kekuatan, dan kekuatan yang dimaksud adalah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.